Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahhilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini melanjutkan kajian tamasya ke Taman Surga. Pada pembahasan yang lalu ya, kita bersama telah membahas tentang Firdaus, yaitu surga yang tertinggi dan tidak ada surga di atasnya lagi. Surga ini di bawah Arsyur Rahman, di bawah singgasana Ar-Rahmanur Rahim, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa seseorang pada saat menengadahkan ke atas melihat Arsyur Rahman, terjadi kebahagiaan yang luar biasa pada jiwanya. Melihat dan ada cahaya-cahaya yang memancar dari Arsyur Rahman tersebut, maka setiap saat orang itu merasa sangat berbahagia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Imam Ahmad, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Manakala engkau meminta kepada Allah, jangan nanggung-nanggung, mintalah surga Firdaus. Ya. Karena sesungguhnya itu adalah surga yang berada di bawah Arsyur Rahman, wa a'lal jannah, surga yang tertinggi, wa fauqahu Arsyur Rahman, di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman, ya, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Subhanahu wa taala, wa minhu tafajjar anharul jannah. Di arsy itu memancarlah sumber-sumber sungai yang mengalir ke surga-surga. Inilah ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu sekalian, mendidik kita dan anak kita, kalau berdoa jangan nanggung-nanggung. Kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, minta Firdaus. Jadi golek sing gede, sing apa ini di atas rata-rata. Maka dari situlah kenapa kami mengajak Bapak Ibu sekalian menjadikan Islamic Center ini menjadi sumber dari rujukan pendidikan dunia. Walaupun mulainya teko masjid cilik menoko. Tapi kalau kita niatnya iki sampai dadi kampus, niatnya lembaga ini nanti jadi lembaga besar, ya Allah turuti. Tapi lek kita ini enggak duwe niat kan malaikatnya bingung. Ndongamu apa cak? Bingung. Ngoten. Jadi mintalah kepada Allah. Dan sudah kita bahas dahulu di minggu yang lalu bahwa jasad kita, harta kita, pangkat kita mengikuti keyakinan. Mengikuti keyakinan. Kemudian pembahasan berikutnya tentang martabat atau tingkatan surga ini tergantung dari Al-Qur'anul Karim. Mana kalau Quran kita ini makin tinggi, maka insya Allah kita berada di surga yang tertinggi. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir surati taqra'uha. Bacalah dan kamu akan naik. Manakala engkau baca, surgamu akan naik sampai di akhir, yaitu surga yang terakhir Firdausil A'la. Nah, lek kula mboten apal pripun Ustaz, saya gak iso ngapalno Quran maneh. Sederhana, adal ala khair kafa'ili. Seseorang yang menunjukkan kebaikan, membantu kebaikan, nyengkuyung kebaikan, seperti pelaku kebaikan itu. Panjenengan bangun masjid, panjenengan bangun ke TK, panjenengan mangke bangun mu'alaf center. Niku lek nganti kang kegiatan ngapalno Quran kabeh, wonten arek sing ngapal 30 juz teng mriku, wonten lare sing ngapalno Quran 30 juz teng masjid niki, jenengan angsal.
Kemudian bab berikutnya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kunci surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kuncinya surga. Dari sini ikhwan fiddin, maka kita harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah, minimal sehari itu 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebelum subuh atau ba'da subuh 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebelum subuh 100 kali. Kayak mboten saged bar subuh 100 kali. Lek saged saderenge sare, demikian juga mengucapkan la ilaha illallah. Saya memberikan sedikit rumus saged dicobi tiang-tiang sepuh yang usianya di atas 50 tahun. Biasanya susah tidur, ngoten nggih? Lah itu nggih ngoten. Tarik napas halus, la ilaha illallah sampai nafasnya telas. Mboten bablas, mboten nggih? Sampai nafasnya habis. Nariknya alon-alon. La ilaha illallah. Halus niku ya, dilemesi kabeh. Ampun jekengkeng, ampun jekeng ya. Tarik malih lembut. La ilaha illallah. Ping gangsal mawon rumiyin. Ping gangsal. Lek saged 7 kali, lek dereng saged 3 kali saja. Jadi narik jero ngelepasaken sing dawa. Niku mawon. Mangke insyaallah wonten perbedaan kita nih sarene luwih nyenyak. Sarinya luwih nyenyak. Niat betul-betul hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum nanti Syekh Hamdan memberikan tambahan pengantar dan juga tafsir mimpi, saya akan melanjutkan di bab ke-15 yaitu tanda tangan dan pengumuman bagi penghuni surga pada saat mereka meninggal dunia dan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Maksudnya ini kadal bantahan orang kafir. Kowe gak percaya akhirat, awakmu gak percaya swarga. Kok kalla, ojo pisan-pisan ngono ya. Deloken iki. Inna kitabal abrari, sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan kitabal abrari, ya, akan mendapatkan kitab orang yang baik. Sing jelek kitabnya kitab elek, rapot merah, rapot jelek. Ini rapot hijau atau rapot putih. Sesungguhnya rapot-rapot putih itu fi illiyin, tersimpan di dalam illiyin, di dalam illiyin. Tahukah kamu apakah illiyun itu? Wa ma adraka ma illiyun? Apa makna illiyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Di sini terjemahannya ya Alkitab al-maktub. Ma'ada bermakna marqum min makna raqam. Alis kadzalik. Marqum. Nah, kitabum marqum, yang kitabnya itu digital, tertulis digital, gak bakal salah. Miliaran menungso ini wonten nomere. Kados panjenengan sing daftar haji ini kan wonten nama kali nomor. Lek nama bisa jadi sama, tapi kalau nomor mboten sama. Numbering terdigit mboten salah. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan, diawasi oleh malaikat-malaikat, yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa surga ini betul-betul sudah didaftar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban dan Abu Uwanah Al-Asfariyini dalam sahihnya masing-masing hadis ini adalah dari Mughirah bin
dari Mughirah bin Adzib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah kisahnya. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila janazah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju jenazah, menuju takziyah. Kemudian menemui jenazah tersebut. Ini nggih, tiyang lek pun meninggal niku boten jenenge, nggih. Telah meninggal dunia fulan dan fulan. Tapi kalau itu sudah jenazah, ya, jenazah. Yang terkenang adalah meninggalnya, tapi yang disolati adalah jenazahnya. Karena jenazah ini cuma alat, sudah ditinggal. Sehingga atas itu adalah akhiratnya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal qabri. Setelah dikuburkan, maka duduklah Kanjeng Nabi di atas kuburan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal qabri, duduklah Kanjeng Nabi di atas kuburan. Niki termasuk sunnah, minas sunnah. Kita nalika selesai pemakaman ada nasihat, ada doa, ada nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan, bukan di atas kuburan itu ya, di sekitarnya duduk. Maka wajalasna haulah. Maka para sahabat pun duduk di sekitar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-thair. Seakan-akan di kepala kami ada burung. Maksudnya apa? Tegang-tegang, khusyuk. Saat Kanjeng Nabi serius, lenggai Kanjeng Nabi kelihatan serius, kemudian wajah Kanjeng Nabi juga kelihatan serius. Para sahabat meneng belas gak ono sing bisik-bisik. Belas mboten ono sing noleh. Ngene ora wani. Fi ru'usin at-thair hada yani la yatafit al-yamin wala yasar, yani yakhaf. Yakhaf bainal khauf war raja wa huwa yulhidu lahu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menguburkannya, wa huwa yulhidu lahu, faqala a'udzu billahi min adzabil qabri thalatha marrat. Saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. A'udzu billahi min adzabil qabri. Monggo Bapak Ibu, a'udzu billahi min adzabil qabri. 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 Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Ini doa yang lain ya. Doa berikutnya Allahumma a'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. Barang siapa yang mengucapkan Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan aku ke surga, wa ajirna minan nar, dan selamatkan aku dari api neraka 3 kali, maka Allah wajibkan dia masuk surga dan Allah wajibkan dia terhindar dari api neraka. Lek saged diwaos nggih selesai salat atau kapanpun sak klebate sak ilinge ngoten, Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Terus wonten Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Naam, yaghfir lahum. Naam. أيوة. لحظة نعم. أيوة نعم. بعدين تبين إن شاء الله. نعم. إذن ليس mengubur هذا عن. Nah. بعدين kita akan jelaskan tentang yulhid ya, jenis-jenis kuburan mangke nggih. Jenis-jenis tunggang kuburan. Di ana maujud fil wasat hakata, maujud fi syak. Syak. Lahad. Naam. Insyaallah. Summa qal, kemudian Rasulullah bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin, idza kana fi iqbali minal akhirah,
manakala wis siap-siap ngadep akhirat, tegese niku badhe pejah nggih, badhe kapundhut. Innal mu'mina satamina orang mukmin idza kana fi iqbal minal akhirah, manakala sudah menghadapi akhirat, wangqita'i minad dunya dan terputusnya dari dunia, wis kate tilar dunya menuju kepada akhirat, nazalat ilaihi malaikah, turunlah kepadanya malaikat. Ka'anna ala wujuhihim asyamsu, orang mukmin nggih. Nalika dhewe kapundhut padha karo didatangi tim, ngoten, datangi tim malaikat teko Pak, resmi niku, mak kletek datang ngoten. Kemudian wajahnya seperti wajah matahari, cerah, bercahaya, menyenangkan. Jadi jenengan diparani badhe dijabut nyawane niku petuk malaikat sing bagus-bagus. Lek jenengan masih takut aku wedi mati, terus sing teko mundhut tibake malaikat ganteng ganteng, wajahe cerah, nggawa kain kafan sing wangi, ketok akhirat mlebu swarga. Jenengan pilih pundi, Pak, Bu? Ya sik bingung toh ngoten nggih. Ya kula takoni, kalau ini saya tak bahaskan nanti. Nggih. Bapak niku lho. Kalau udah ditilang donya apa maneh bapak isih enom nggih, ditilang donya kalih ibune. Mantu-mantu tilang donya 2 tahun, 3 tahun. Apa yang terjadi? Ya sangat mungkin menikah lagi, nggih ngoten toh. Ya seeling bojone, tapi akhirnya ya tetap seeling bojo sing anyar. Eling tapi tetap. Ini cuma donya kali donya lho, Pak. Lah jenenge lek semelep akhirat, oh beda malih. Oh pendokono sampean mlebu swarga awakmu, anak bojomu nglumpuk kabeh. Ya aku ndisikan wae, ngoten nggih. Ayo kaji misalnya, wonten kesempatan haji. Mung setunggal, bapak ibu, tapi ini gaji gratis, mboten enggak ada napa-napa. Bapak kira-kira ngenteni ibuke ngantek kaji bareng napa budal dhewe? Kaji lho niku. Wonten kesempatan hadiah haji, satu keluarga mek siji. Silakan dipilih, ibuke dhisik apa bapake dhisik. Kira-kira oh enggak wis gak usah gak situ kaji wis. Mendingan gak usah. Napa ngoten? Eman-eman nggih, kudu budal. Muga-muga lek wis budal kaji, ibuke katut. Nggih ngoten niki apa maneh swarga. Memang rada abot, meninggal itu kayak susah. Meninggal itu saya ninggalkan anak, saya ninggalkan istri, saya ninggalkan suami, saya ninggalkan orang tua. Tapi lek wis ngerti swargane ditinggal kabeh, Pak. Nggih. Wah, minat dunya nazalat ilaihi malaikah ka'anna wujuhuhum asyams. Wajahnya malaikat itu kayak seperti matahari. Ma'akulli wahidin minhum hanutun. Hanut ada aitar, nah? Hanutun. Hinna, naam. Raihana. Syajar hanut, naam. Kemudian malaikat membawa hanutun. Hanut itu sejenis tumbuhan, ya, tumbuhan tapi yang wangi. Parfum lah, kalau dari terjemah ada atur parfum. Tapi ini adalah jenis ramuan-ramuan. Kalau mriki model kayak gaharu, hada misal bakhur yu'tir raihah. Lakin hanut laisa hakadha. Naam, fi raihah. Naam. Jadi itu yang wangi tapi dari kayu-kayuan. Wangi banget dari kayu-kayuan. Misal indana huna napa Bu sing wangi napa kene iki? Napa jenenge pohon apa niku ya? Cendana. Indana cendana. Naam, indana syajar. Cendana hada ismu cendana. Nggih cendana nggih. Sing wangi lek mriki cendana. Niki jenenge hanut. Mriki wonten hanut. Naam. Wakafanun dan kafan. Kafannya kafan gaib, sanes kafan ya. Wakafanun fajalasu minhu madda basari. Kemudian mereka duduk di sekitar jenazah tersebut, calon jenazah nggih. Madda basari sebelum orang meninggal, Pak, nggih. Tas nazak mulai sakarat, maka duduklah malaikat di sekitarnya. Fajalasu minhu madda basari. Madda basari hada qarib idan. Madda basari. Mana? Bait. Madda basir hati bermakna ba'id. Maka kemudian melihat dengan madda basari seluas mata memandang. Nah, seluas mata memandang. Itu berarti jauh ya. Ma'akul wahidin minhum hanutun wa kafanun fajalasu minhum madda basari. Tsumma yaji'u malakul maut.
Kemudian di situ majulah malaikatul maut. Lek awake dhewe sing maju Pak Penghulu teri dadi manten kan, diwiteri terus kemudian Pak Penghulu ngasih qabiltu. Lah niki mboten, diteri sing maju sinten? Malaikatul maut. Tapi mergo sekitar niku malaikate apik kabeh, mboten kuwatir. Malaikatul malakul maut hatta yajlisu inda ra'si, kemudian duduklah di sisi kepalanya. Fayaqulu, malaikatul maut cuma mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa sing apik, he jiwa sing apik, ukhruji panjenengan medal ila maghfiratim minallah wa ridwan, menuju pengampunan Allah dan ridha Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah, maka kemudian mengalirlah nyawa itu mili Pak. Nyawa niku metune mili ya. Yasilu kama tasilul qatrah, seperti mengalirnya air ya, minas siqa, dari teko, dari ceret ya, dari bejana. Alus, medalin ku alus. Fayakhudhuha, kemudian diambillah malaikatul maut mengambil nyawa itu. Set metu dhewe ngeten mak pluthuk ngoten nggih. Ngaten mili. Fayakhudhuha, kemudian diambil. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin. Maka malaikatul maut saat menerima nyawa itu mulai ngambil kayak orang lahiran itu Pak nggih. Mak blek itu baru dipegang oleh malaikatul maut, enggak sampai sak kedepan langsung disaut, diambil oleh malaikat-malaikat yang wajahnya bersih tadi. Nah, hampir cepat, sangat cepat. Nah, hampir cepat, sangat cepat. Belajar bahasa Indonesia beliau. Nah, sari' yani lamhil basar, set mubasyarah. Fi Jawa laisa cepat, set kata. Maka bahasa Jawa itu paling anu Pak, paling apik nggih. Kalau I don't will eat, bahasa Inggris kan saya tidak mau itu, I don't will eat, moh. Nah kan itu. Enak bahasa Arab itu. Gitu. You must wait me gitu ya. Saya harus menunggu kamu. Tunggu saya ya, gitu ya. Legalita, kan enak. Indonesia aja yani kullu yani masalan intadhirni qalilan. Hada kalimah tawil jiddan. Fi Jawa nah. Ana la uridukum yakfi nahnu moh. Wa katsir minal kalimat yani wong Jawa niku memang simpel nggih bahasa-bahasane itu. Terus Allah saya tidak percaya, I don't believe you, saya tidak percaya. Bahasa Jawa nih gampang, pret. Anu praktis gitu nggih. Itu wong Jawa niku masyaallah. Kata Syekhna, ana lam athiku bik hada yakfi pret. Tapi jangan bilang begitu, syekhnya nanti melok-melok. Lakin hada lughah amiyahnya. La naqul amama Pak Bupati, amama Pak Kiai, Mbah Yai Mu itu la yajuz. Ba'dal kalimat. Lakin hada li nasil awam, bainan nas. Naam. Taib, kadang enggak ngerti mangke tahu-tahu dipraktekno nggih. Petuk mbek tokoh-tokoh ini malah nggih pret Ustaz. Ya. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah ila maghfirati minallahi wa ridwan, kepada pengampunan Allah dan ridwannya. Qala, maka fatakhruju yatasilu kama tasilul qatrah min fis-siqai fayakhudhuha. Naam, siqah. Min fammis siqah, hada khata'na. Dari ujung ya, dari ujung ceret itu fayakhudhuha, langsung ditangkap, diambil oleh para malaikat, kemudian terus ditaruh di kafan. Jadi wonten kafan sing kangge nyawa, wonten kafan kangge jasad, ngaten nggih. Jadi malaikat itu membawa kafan, kemudian dibungkus di dalam kafan yang wangi banget. Nah, wadzalikal hanut, dan di itu juga ada campuran-campuran hanut, yaitu tumbuhan yang wangi. Wa yakhruju minha ka'atyabin
nafhati miskin wujidat alal ardi. Dari situ setelah dibungkus kemudian bercampur, di situ ada baluran-baluran hanut wangi, tembus sampean kafannya itu tembus kain wangi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wa wujidat alal ardi. Qala fayas'aduna biha fala yamurruna biha yakni ala malain minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Dibawa, diangkat ke atas langit. Begitu sampai ke atas langit, Masya Allah, betapa wanginya, mak breng kabeh. Lek ambuse enak ini lho Bapak, breng. Mak seng. Ada breng, ada yakni ja'a ra'yah, breng. Au seng katanya. Jawi nam yani fi kulli makan la ya'rif yamshi ar-raihah ila wantashara ya telah bau telah datang kemudian menyebar semua orang bisa mencium kan ngoten nggih lek awake dhewe seng kelas yakfi nam lek Jawa Timur breng. Nah baunya kemudian menyebar wangi-wangi sampai malaikat itu heboh, wah wangi banget, naik ke atas lagi malaikat, ambune wangi, sopo iki, naik lagi, ambune wangi, sopo iki, ma fayas biha fala yamurruna yani ala malaikin minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib fayaqulun, maka malaikat yang ngiring dan mengarak jenazah tadi koyok manten Pak, diarak dan diiring koyok wong budal kaji menika. Fulanun ibnu fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Kemudian disebutkan nama-nama yang baik sebagaimana pada saat disebutkan nama-nama baik-baik yang di dunia. Hatta yantahu bihi ila dunya. Nastamir ba'din. Wah, ini serius. Hadisnya masih banyak Pak, masih 2 lembar malih. Ya, kita lanjutkan besok insyaallah berlanjut. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Radio Swiba dan Radio Iskarima ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan keterangan dari Syekh Ghamdan lian hadis tawil rubbama hunaka yujadul bayan wa syarah falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Al-hadits al-awwal, idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Hadis yang pertama, kalau engkau meminta surga, mintalah firdaus. Hadzal hadits yadullu ala himmat at-talab. Ini menunjukkan tentang pentingnya meminta kepada Allah. Hadis ini pentingnya meminta kepada Allah. Nahnu idza sa'alna Allah nas'al Allah bil akthar laysa bil aqal. Kalau kita meminta manusia itu kalau minta banyak perkewuh ya. Pan kula nyuwun jenengan Pak jeruk pinten 2 truk enggak mungkin ya. Njuk jeruke Mas tak niliki paling ngono nggih. Kula nyuwun daharan niku tak tiliki tok. Kan enggak mungkin sak catering ngoten enggak mungkin. Mesti kalau minta ke manusia itu yang pantas yang sedikit. Li'annana nas'alu al-karim. Karena ya, kita berbeda dengan meminta Allah. Allah punya sifat al-karim yang maha mulia dan maha dermawan, mengasih apa saja. فسؤال الفردوس هذا فيه حكمة وهي أن الإنسان يطمح نحو الأعلى في الجنة لأن الإنسان إذا سأل الله دائما الفردوس الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسهل له عمل حتى يصل إلى الفردوس. Karena sebenarnya hikmah dari meminta Firdausil A'la bukan sekedar permintaan Bapak Ibu. Jenengan tulus diulang-ulang terus menerus dan itu surga tertinggi, level tertinggi Pak. Gede tenan. Itu Allah akan memberikan sebab panjenengan di dunia. Tahu-tahu digampangno amal-amal tertentu, mbuh disugihno sampai iso kaji ping 7, mbuh disugihno sampai iso infak, mbuh dikasih ilmu sampai ilmunya itu tinggi sampai manfaat. Dengan meminta firdaus itu punya dampak di dunia. Allah kasih dia amal-amal, pangkat-pangkat, derajat yang mengantarkan amal tersebut menuju surga firdaus tersebut. Kama nas'al Allah Subhanahu wa taala al-mazid min ad-dunya, kadzalik nas'al Allah Subhanahu wa taala ar-rif'ah fil akhirah. Ya, sebagaimana kita saat meminta kekuatan dan barokah
kekayaan, kebahagiaan di dunia juga ning akhirat yo gak nanggung-nanggung. Lek njaluk nang donya aja nanggung-nanggung, njaluk teng akhirat yo aja nanggung-nanggung. فليس ذلك على الله بعزيز ولا صعب. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يسهل لنا العمل. لا يقول أحدنا أنا أريد أدخل الجنة فقط أو أكون آخر من يدخل الجنة. هذا آخر من يدخل الجنة قد تعذب في النار. Ya, kita lihat bahwa saat kita meminta kepada Allah di tingkatan-tingkatan yang tertinggi, ini adalah anjuran. Maka jangan sampai kita ini pada saat berada di dunia, ya Allah aku gak apa-apa yang penting mlebu swarga tok. Ampun ngoten Pak. Ampun. Enggak wis aku tak masuk swarga, masuk sing paling keri dhewe, swarga koret-koretan. Ojo Mas, jenengan dipentungi ning neraka lara niku pentungane malaikat, gepukane malaikat iku lara, keplek-keplekno ning malaikat, diengkuk-engkuk ning malaikat. Lara iku. Ojo masuk Firdaus secara elegan. Walaupun ada Allah jadikan tingkatan-tingkatan itu. Kenapa kita enggak berdoa? Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan itu semuanya bagi Allah gak susah. Allah itu memberikan Jannatul Firdaus pada seluruh alam semesta ini tidak mengurangi kerajaan beliau itu sesayap nyamuk. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول له سلني، أتى بالوضوء فقال سلني. يعني من المعروف أن الإنسان يطلب حاجته من مال أو من دعاء، فقال له يعني انظر إلى الهمة في الطلب، قال أريد مرافقتك في الجنة. يعني إذا كان مرافق النبي في الجنة فهذه تعتبر أعلى منزلة. Nah, suatu saat ada sahabat yang selalu ngeladeni Kanjeng Nabi. Dalam riwayat itu adalah kalau Kanjeng Nabi badhe wudu langsung dicawisno teko ngoten kangge wudu. Itu menunjukkan melayani ulama, melayani tokoh din, ya kemudian sampai seringnya Kanjeng Nabi sampai ridho. Kemudian selesai wudu beliau bilang, awakmu njaluk apa le? Awakmu njaluk apa? Tak dongakno. Wah iki ditawari Kanjeng Nabi, njaluk napa didongakno dadi Pak, dadi pejabat, dadi presiden, dadi raja, dadi wong sing ndongakno Kanjeng Nabi, apalagi wis awakmu njaluk apa? Apa yang diminta? Duh Kanjeng Nabi, alhamdulillah matur suwun, kula kepingin nyarengi panjenengan teng swarga. Wah. Doane napa Bapak Ibu? Kula kepingin nyarengi panjenengan teng swarga. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin membersamai dan mendampingi engkau wahai baginda Nabi di surga. Masya Allah. Tentu swargane Kanjeng Nabi, swargane para nabi, dheweke katut. Ini permintaan dan doa yang sangat cerdas. والحديث الثاني الطويل هو حديث صحيح، وهو يتكلم على خروج الروح من الإنسان. والإنسان بمجرد أن يموت مباشرة ينتقل إلى عالم الآخرة، فيتعذب إن كان من أهل النار في وقت خروج الروح، يضربون وجوههم وأدبارهم. وإذا كان من أهل الجنة ينعم من أول خروج الروح. Ya, seseorang yang meninggal itu nggak nunggu lama-lama, Pak. Ya langsung manakala nyawa dicabut, kalau dia orang mukmin mubasyarah langsung merasakan kenikmatan surga di alam barzakh. Itu pengantar untuk merasakan surga. Ada kenikmatan, ada fasilitas. Moro-moro yang telen jenengan mari pengajian Ahad pagi, teng mriku moro-moro dipapak langsung wonten prasmanan, Bu. Wonten prasmanan. Langsung niku kontan prasmanan atau dijak marung, kemudian diajak walimah, makanan yang bermacam-macam mulai disangoni. Masya Allah. Ini kalau orang meninggal dan dia mukmin itu nggak menunggu proses. Jadi begitu keluar dari ruh dengan proses malaikat tadi, langsung beliau itu mendapatkan fasilitas. Gak ngenteni wis, gak usah nopo registrasi, ora usah.
Begitu juga naudzubillah orang yang tidak beriman kepada Allah, manakah keluar nyawanya langsung diadab, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat langsung memukul-mukul, ngamplengi, nepai, nyepai mukanya, wujuhahum wa adbarahum, dan mencambuk punggungnya. Siksaan iku ning ngarep ya ning mburi, Pak. Melumah sirahe, kuamplengi raine plak gak kuat mengkurep, sing diideg-ideg gegere loro, melumah maneh, melumah loro, mengkurep. Akhirnya apa? Uripe disiksa mung melumah kalian mengkurep. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allahumma ajirna minan. العذاب يتعلق بالروح ليس بالجسد. Azab ini tentu azab yang berhubungan dengan roh. Jadi roh itu juga diazab, bukan jasad. Jasad sudah selesai berada di makam. فعندما تخرج الروح هي تمشي مع الميت قيل أنها فوق النعش وقيل معه، تمشي هذا الروح معه، فإذا دخل القبر تدخل معه، فالعذاب يكون للروح والنعيم يكون للروح. فلذلك كان الموت هو أول محطة للآخرة. Nah, manakala nyawa itu sudah cabut, sudah hilang ya. Kemudian begitu sudah proses penguburan, maka roh itu berjalan. Dan roh ma'a jenazah, ada jenazah wa roh ma'ahu. Ya, pada saat kemudian jenazah diantar, tek, rohnya itu mengikuti. Hatta idza dufin, manakala dia sudah dimakamkan, rohnya masuk ke dalamnya. Lakin al-adab, adab ruh, laisa jasad. Akan tetapi adab itu adalah adab ruh, bukan jasad. Kadang-kadang kalau orang gimana Ustaz, banjir gak ketahuan, orang terbakar gitu kan, terbakar jasadnya hilang, nggak masalah, karena yang diadab itu ruhnya, yang mendapatkan kenikmatan pun juga ruhnya. فلذلك وردت الكثير من الأحاديث في الثبات عند الموت. فإذا ثبت الإنسان عند الموت هي المرحلة الأولى للفوز في الآخرة. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Maka yang penting saat orang itu menjelang kematian, itu yang penting adalah as-sabat, teguh ya, teguh pendirian, enggak gampang grogi, enggak khawatir. Tentu niki lek wong ibadahe kurang, zikir kurang nggih rada abot. Mohon ngata-ngatakan zikir kepada Allah supaya enggak ada as-sabat. Inilah Bapak Ibu, saat ini mikir bayan qalil Syekh, bagaimana ruh itu diazab. Ngeten nggih. Jadi saya kemarin nyampaikan bahwa jasad mengikuti keyakinan. Kebahagiaan jasad mengikuti kebahagiaan keyakinan, kebahagiaan hati. Jenengan, Ibu, manakala gelo, dwongkol, niku krasane teng pundi? Teng dodo. Tapi niku duduk jantung, lek wong duduk, gak krasa apa-apa meneng-meneng. Maro-maro iku mungkin lorone loro jasad. Wonten gak ana apa-apa, sehat, tapi kemudian dikuyok-kuyok ambek anak. Walah, cek melase tenan, cek tegane gitu. Loro mboten, Bu. Loro tenan. Dihapusi wong. Kelangan duit ngantek 2 miliar. Loro mboten, Bu. Rasane teng dodo, dihapusi wong. Loro. Semua itu adalah sakit hati. Hati itu adalah ruh, berada di dalam hal yang gaib, berdampak karena ruhnya merasa sakit, karena hatinya merasa susah, baru berdampak teng fisik. Ngaten nggih? Maka orang piye ruhnya kok disiksa? Bagi Allah sangat mudah. Ini saya hanya mengambil sebuah perumpamaan. Wong niku kadang sehat tapi atine loro. Wong iku jane badane ketok lemu, betotot, ketok atletis, mergo main game terus tapi hatinya merana. Itu menunjukkan tentang penderitaan ruh. وقد ظهرت الكثير من القصص، يعني بعض الميتين عندما يموت يرى النعيم، وقد عرفنا الكثير من هذا، يرى الجنة ويرى الحور العين
ويتكلم على الماء والأشجار، وبعضهم عند الموت يتكلم على النار وعلى الحديد، وقد حدث هذا مثلا في الأردن، لأن أول ما يحاسب الإنسان في قبره على الصلاة فيعذب عليها، أول شيء على الصلاة. في الأردن مات شاب، وربما بعضكم قد سمع بهذا القصة، فحفروا له القبر. عندما حفروا وجدوا ثعبان كبير ملأن القبر، فحفروا قبر آخر وجدوا نفس الثعبان، فحفروا ثالث وجدوا نفس الثعبان، فانتقلوا إلى مكان آخر مقبرة أخرى فوجدوا ذلك الثعبان موجود. فاجتمعوا العلماء والناس ماذا يعملون؟ قالوا ليس هناك حل إلا نرميه إلى داخل القبر. وهذا حدث في الأردن، وأخذوا ورموا إلى داخل القبر، رموه رمي، فعندما وصل إلى القبر التف عليه الثعبان من رأسه إلى رجله فدفنوه بالتراب. Nah, walaupun juga demikian, ada juga banyak kasus, naudzubillah ya, kasus. Dan ini sekarang sudah karena ada media, orang bisa ngerekam gitu ya. Kasus-kasus per kasus, ada memang orang yang akhlaknya buruk, untuk diambil ibrah, ada kejadian-kejadian aneh. Di mana penyiksaan itu langsung lihat di jasad dan jenazah. Ini kisah yang masyhur di kalangan Arab pada waktu itu dan disaksikan oleh banyak orang sampai berkumpulnya ulama, yaitu seorang pemuda yang langsung teradab karena sholat. Dia tidak melaksanakan sholat, dia meninggalkan sholat. Saat meninggal digalilah galian lubang tadi. Kata-kata yulhid tadi, wahwa yulhid dalam hadis tadi, yulhid adalah menggali lubang kuburan. Niki kuburan di ngeten Bu. Niki dikepras nggih, angget bolongan niki. Lah terus wonten bolongan teng mriki, nyamping. Niku jenenge yulhid. Tapi wonten sing kuburan niki, ini kuburan, niki kuburan digali ngaten nggih, teng tengah. Teng tengah niku wonten apa nih? Bolongan lebih menjero malih buat jenazahnya. Itu jenenge syak, ismu syak. Namanya syakun, syakun. Taruh bawah baru tutup papan. Kalau tanahnya padat, enggak jugruk, lebih bagus adalah lahat. Jadi begini kubur baru dibuatkan ke sana, doyong, jenazahnya dihadapkan ke sana, baru kemudian papannya miring. Ngaten nggih, niku jenenge lahat. Kalau niku bolong apa niki lubangnya di tengah niku namanya syak. Namanya syak. Nah, 6. Dua-duanya boleh, yang afdol adalah yang lahat. Nah, Rasulullah bilang gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, al-lahdu lana, sistem lahat adalah untuk kami, untuk kita orang muslim, wasyak li ghairina, dan syak yang di tengah itu adalah orang selain kami. Lakin tetapi boleh tadi dengan kondisi misalnya tanah yang repot, yang afdol dalam penguburan adalah sistem lahat. Jadi mengubur agak ke dalam nggih Pak nggih, ke dalam. Nah, ini kemudian saat dikuburkan, nalika digali niku metu ula Pak. Padahal pas digali enggak sing gali niku. Tapi pas kate didelok ula kabeh. La ilaha illallah. Gali manen kono. Golekne kono maneh. Enggak wani ndelok ulane niku, ngedeni niku. Terus kalau sana digali lagi ula maneh. Digali lagi ula maneh. Waduh, makin dredeg itu akhirnya gawa nang kuburan liyane. Begitu dilihat di kuburan lainnya, digali sana sama ketok ula lagi, gede pisan. Akhirnya berkumpullah para ulama di situ, iki piye iki carane? Maka ulama mengatakan itu adalah amalnya, meninggalkan ibadah yaitu sholat. Sudah kuburkan saja, cemplungno pisan. Akhirnya gak wani medun Pak, diuncalno ngene lho jasate niku Pak. Belum ngoten. Nyeblok di situ langsung dibuleti mbek ulane dan dikubur dalam keadaan dia terlilit ular. Kisah begini ini enggak 1, 2, 3, termasuk banyak. Ini hanya sebagai pelajaran. Walaupun ini adalah salah satu kasus-kasus yang tidak selalu ada pada manusia, tapi secara umum siksaan itu adalah di ruh manusia. Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ada takwil mimpi, ada 1, 2, mungkin bisa takwil. Belum ada, nggih. Yang kemarin dia belum selesai itu.
Ya, mungkin kalau yang belum selesai besok dikirimkan lagi Bapak Ibu sekalian tentang takwil mimpi. Baik, monggo kita tutup kalian doa malih nggih. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau a'udzubillahi min adzabil qabri. 3 kali nggih. A'udzubillahi min adzabil qabri. 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 Doa yang kedua, Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al 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 jannah wa ajirna minan nar. Kalau pengen doa betul nanti bisa minta di panitia, nanti saya kasih tulisannya melalui WA bisa disebar. Maka nggih. Mudah-mudahan barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita Firdausil A'la, dan mudah-mudahan kita ini nanti semuanya panjang umur Bu, sehat semua Bapak nggih, dan kita husnul khatimah. Hadis ini sangat panjang, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala fadilati Syekh Hamdan. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan kepada Syekh Ramdan dan Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafidh yang telah memberikan kajian kepada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian inti pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Informasi untuk infak akad pagi 6 Juni pada kesempatan pagi hari ini sebesar Rp4.250.000. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh dan amal jariah